Di tengah rumitnya hubungan bak cinta segitiga antara Rusia, China, dan Korea Utara, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mendapatkan kesempatan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Keduanya bertemu di Kazakhstan pada 3 Juli 2024. Dalam pertemuan itu, Putin menyatakan bahwa China dan Rusia saat ini tengah berada dalam hubungan yang sangat baik sepanjang sejarah. Putin juga menegaskan Rusia dan China hadir di tengah dunia bukan untuk membentuk aliansi baru, namun sebagai penjaga kestabilan tatanan dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. И мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению. Вот в этом году мы председательствуем в БРИКС, тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе, и надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года. Pertemuan ini disinyalir mampu meredakan kewaspadaan China usai Putin menemui Kim Jong-un di Korea Utara pada 18 hingga 19 Juni 2024 yang disebut semakin memperdalam kerjasama di antara Korut dengan Rusia. Memang, apa yang terjadi dengan China jika Rusia dan Korea Utara semakin memperdalam kedekatannya? Walau singkat, namun pertemuan antara Kim dan Putin pada 20 Juni 2024 lalu telah menghasilkan sebuah fakta perjanjian yang cukup penting. Isinya mencakup kerjasama hampir di semua bidang, mulai dari ekonomi, budaya, hingga pertukaran militer yang memungkinkan Rusia dan Korut saling membantu dalam hal persenjataan jika salah satu negara mengalami agresi. China yang menjadi salah satu mitra terbesar bagi Rusia dan Korea Utara pun hanya memandang dari kejauhan dengan was-was. Di satu sisi, kedekatan Korea Utara dan Rusia menguntungkan China yang saat ini tengah berambisi menciptakan tatanan dunia multipolar untuk melawan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, China juga tak ingin jika bantuan Rusia semakin meningkatkan program nuklir Korea Utara. Pasalnya, jika Korea Utara semakin liar menggenjot program nuklirnya, hal itu justru bisa semakin mengundang Amerika Serikat berkeliaran di Asia. Padahal, kehadiran Amerika Serikat pun bertujuan untuk membantu sekutunya, yaitu Korea Selatan dan Jepang yang merasa terancam dengan nuklir Kim Jong-un. Tapi, mau tidak mau, kerjasama antara Putin dan Kim Jong-un itu tak terhindarkan. Mengingat kondisi Rusia saat ini yang membutuhkan pasokan senjata dari Korea Utara untuk melawan Ukraina. Dari situlah muncul tuduhan dari Amerika Serikat yang menyebut bahwa Rusia, China, Korea Utara, dan Iran saat ini tengah membentuk sebuah aliansi baru dan juga poros kejahatan. Imbasnya, China menerima serangkaian sanksi yang merugikan dari Amerika Serikat. Akhirnya, China pun memilih untuk bermain aman dengan menjaga jarak agar tidak terlihat sebagai bagian dari aliansi itu. Alias tidak menawarkan bantuan militer secara langsung kepada Rusia, namun tetap mengirimkan bahan baku pembuatan senjata untuk Moskwa. Dan juga memberikan dukungan ekonomi dan politik kepada Putin dan Kim Jong-un yang tengah menerima sanksi internasional dari Amerika Serikat.
Sebenarnya, tak hanya kali ini saja Putin dan Xi Jinping menunjukkan ambisi mereka membangun tatanan dunia multipolar. Dalam pertemuan Putin dan Xi Jinping pada pertengahan Mei 2024 lalu misalnya, Presiden Rusia itu juga menyampaikan hal yang sama soal kemitraan Rusia dan Cina. Putin menyatakan bahwa kerjasama Rusia dan Cina tak bertujuan untuk melawan siapapun, namun untuk kepentingan rakyat Cina dan Rusia. Sebuah pernyataan yang memiliki nada sama dengan pernyataan pada pertemuan terakhirnya dengan Xi Jinping. Hal itu seolah menunjukkan konsistensi Putin yang ingin melawan hegemoni Barat dan Amerika Serikat dengan bekerja sama bersama Cina demi kepentingan masing-masing negara. Meski hubungan Rusia, Cina, dan Korea Utara saat ini banyak dipengaruhi oleh eskalasi internasional di era modern dan juga dominasi Amerika Serikat, namun sejatinya ketiga negara itu telah memiliki ikatan sejarah yang sudah dicatat sejak lama. Meski memiliki peran dan kepentingan masing-masing yang berbeda, namun kemitraan ketiga negara itu pun memiliki satu poros yang sama, yaitu melawan hegemoni Barat dan Amerika Serikat.